Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sejarah kemunculan atau permulaan dari penyimpangan dalam Islam, maka kita tidak hanya melihat dari faktor internal umat Islam yang terbentuk sejak Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, tetapi harus memiliki kerangka yang lebih besar bahwa upaya penyebaran Islam sejak awal menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kecil. Tantangan itu terutama dari pihak-pihak yang sejak awal jelas sekali dapat membaca bahwa keberadaannya dan kepentingannya terganggu dengan kehadiran Islam, sehingga kita tidak boleh melihat, meskipun kita sebut ini adalah perjalanan sejarah Islam, kita tidak boleh melihat dari sisi tubuh umat Islam itu sendiri, tapi juga bagaimana umat Islam berhadapan dengan pihak-pihak lain. Pandangan ini akan memberi kelengkapan kepada kita peta perkembangan Islam setidaknya di masa-masa awal yang kemudian memicu lahirnya perpecahan. Islam dari awal datang dengan satu prinsip kesatuan yang kokoh dan kuat. Artinya secara inherent Islam tidak memiliki potensi untuk pecah. Islam menyatukan. Perpecahan itu terjadi di antara umat Islam karena ada faktor eksternal. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa ikut begitu saja alur yang terbangun atau terbentuk ketika berbicara tentang kemunculan Syiah, bahwa ini lahir dari tubuh atau sejarah umat Islam dari dalamnya. Bukan. 23 tahun Rasulullah berdakwah, Islam eksis di Jazirah Arab begitu kokoh dan mulai menunjukkan kekuatannya ketika berhadapan dengan pihak asing di luar Jazirah Arab. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melanjutkan estafet itu. Mereka adalah para khulafa yang selayaknya menyandang julukan Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang disebut langsung oleh Rasulullah SAW. Ar-Rasyidun artinya mereka yang memang mendapat rusyd, petunjuk yang kuat, yang matang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masa kepemimpinan mereka sebagai khalifah dan amirul mukminin di masanya masing-masing tidak keluar dari koridor besar, dari kerangka besar idealisme Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena sekali lagi Rasulullah yang menjuluki mereka Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun, yang mendapatkan petunjuk dari Allah.
Artinya Rasulullah yang berikan garansi bahwa mereka dalam payung atau dalam frame atau kerangka besar idealisme Islam dan tidak keluar. Ini perlu kita letakkan di awal karena penyimpangan itu pasti keluar dari kerangka itu, keluar dari idealisme itu. Dan ini terjadi di masa akhir Khulafaur Rasyidin, tepatnya di zaman Ali bin Abi Thalib dengan bibitnya yang mulai menguat di akhir masa Utsman bin Affan. Ketika Islam dominan di Jazirah Arab, artinya persoalan-persoalan atau tantangan di Jazirah Arab selesai, maka muncul tantangan baru ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar Persia, Romawi dan seterusnya. Dan itu tidak kecil. Bisa dibayangkan dalam masa Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, berarti hanya 12 tahun. Kalau kita ambil total 2 pemerintahan ini, kaum muslimin berhadapan langsung dengan 2 kekuatan terbesar di dunia pada masa itu, Romawi dan Persia, sekaligus. Dan di masa 12 tahun ini, Persia benar-benar runtuh habis. Tidak ada lagi fondasi kekuatannya. Romawi untuk di Syam itu habis, sehingga mereka kemudian mundur dan kemudian bertahan di ibu kota Bizantium atau Romawi Timur di Konstantinopel. Tetapi wilayah-wilayah kekuatan Romawi dan pengaruhnya di Asia dan Afrika habis. Tentu perubahan yang sangat cepat 12 tahun ini mengubah banyak hal. Ini mengubah peta dunia sebenarnya kalau bahasa kita sekarang. Ada peradaban yang runtuh dengan struktur dan sistem yang sudah eksis beratus-ratus tahun. Ada budaya yang runtuh, yang lenyap bahkan, dengan segala hierarki dalam budaya itu yang menempatkan seseorang atau satu kelompok di level atas, di level elit, yang lain di bawahnya dan seterusnya. Itu semua runtuh, hilang bahkan sebagian dalam waktu yang sangat singkat. Berarti terjadi guncangan, ini gegar yang sangat luar biasa. Dan ini tidak mudah bagi mereka yang mengalami ini. Artinya kelompok-kelompok elit Persia dan Romawi ketika mengalami kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mereka menghegemoni, dominan, kemudian eksis, kemudian tiba-tiba hilang dalam waktu yang sangat singkat, kehilangan segalanya. Tentu mereka melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Di zaman Abu Bakar, Umar, perlawanan itu begitu sengit, terutama dengan jalur militer tentunya. Tapi kemudian mereka tidak sanggup bertahan. Berlanjut di zaman Utsman, 12 tahun Utsman memimpin, 6 tahun pertama kalau kita bagi 2, kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk bertahan dan mengembalikan hegemoni mereka, Persia, Romawi dan lain-lain tentunya, tetap tidak sanggup. Mereka kalah. Sampai pada titik tertentu masuk paruh kedua kepemimpinan Utsman, tampaknya ada perubahan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh lawan-lawan Islam waktu itu, mengubah pola perlawanan yang tadinya didominasi dengan upaya-upaya militer, itu kemudian habis atau selesai. Ini yang bisa kita ambil dari riwayat Hasan Al-Basri atau dari Az-Zuhri ketika menggambarkan perbedaan atau perubahan yang cukup mencolok di 12 tahun masa pemerintahan Utsman. 6 tahunnya itu kondisinya sama persis seperti sebelumnya, tapi di 6 tahun berikutnya itu ada perubahan. Perubahan yang kadang-kadang disalah tafsirkan, salah interpretasi. Itu dianggap bahwa perubahan itu adalah perubahan kebijakan Utsman, katakanlah kebijakan dengan luar negerinya kalau bahasa kita sekarang,
dengan asing, di mana cukup kendor untuk tidak meneruskan katakanlah proses futuhat dan jihad yang berlanjut sejak zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Padahal bukan begitu. Bukan kebijakan Utsmannya, tapi memang lawan Utsmannya kalau kita analisa itu yang mengubah pendekatan mereka dalam bertahan atau katakanlah mengambil alih kembali hegemoni yang hilang. Dan itu ditandai dengan satu peristiwa penting kalau kita baca dalam sejarah, yaitu pemimpin tertinggi Persia Yazdajir terbunuh secara misterius di dekat sungai Efrat di sekitar Irak. Ada beberapa riwayat yang mencoba untuk mendetailkan peristiwa ini, menggambarkan peristiwa ini bahwa Yazdajir justru dibunuh oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Selama ini yang mencoba untuk bertahan, mengambil alih kembali kekuatan yang sudah hilang, kekuasaan yang hilang, tentu pemimpinnya adalah Yazdajir. Tapi setelah bertahan sekian tahun, berpindah generasi atau estafet kepemimpinan Islam dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman, tidak ada hasil yang signifikan yang bisa mereka lakukan. Mereka selalu mundur dan terus mundur. Di pertengahan kepemimpinan Utsman, Yazdajir tewas dengan sangat misterius, tanpa ada kawalan atau apapun, dan mayatnya terbuang begitu saja di pinggir sungai. Dan sejak itu perlawanan militer terhadap Islam oleh musuh-musuh Islam nyaris tiarap. Sejalan atau di waktu yang bersamaan atau berdekatan, ada gejala baru, ada manuver baru, di mana tidak lama kemudian beberapa wilayah jauh Islam, artinya jauh dari Madinah, bukan daerah yang lebih dulu masuk Islam, Hijaz, Yaman, tapi daerah yang relatif masih sangat muda, yaitu Kufa, Basrah, dan kemudian Mesir. Ada semacam gerakan yang tidak terlihat bagaimana bergerak, tetapi dampaknya di permukaan terasa dengan modus yang mirip. Modus yang mirip itu adalah orang-orang yang relatif belum lama masuk Islam, dan mereka terdiri dari 3 warna. Yang pertama adalah golongan muda yang punya kecenderungan kepada ibadah tinggi, menyukai Al-Quran, tapi mereka ini tingkat keilmuan dan keseriusan mereka untuk mempelajari Al-Quran lebih dari sekedar apa yang mereka hafal dan kemudian mereka gunakan untuk sholat, itu rendah. Mereka ini dalam buku-buku atau dalam literatur sejarah sering disebut Al-Qurra, tetapi sebenarnya ini terminologi yang dipinjam dari Al-Qurra atau istilah Al-Qurra yang berkembang di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, para sahabat yang punya kecenderungan tinggi untuk belajar, mencari ilmu, dan tentu dengan Al-Quran sebagai sumber utamanya, dan mereka melakukan kajian-kajian lebih, artinya tidak sekedar biasa-biasa saja yang ikuti bersama Rasulullah, itu oke, itu semuanya para sahabat di level ini. Tetapi mereka yang mencoba untuk memberi waktu lebih, bahkan di kalangan Ansar itu ada yang disebut dengan Darul Qurra, ada rumah Al-Qurra, di mana orang-orang yang aktif di rumah itu menghabiskan waktu malam, artinya menambah jam belajar Al-Quran mereka itu sampai pagi, diisi dengan muzakarah, dengan ibadah gitu, artinya saling berdiskusi, kemudian beribadah. Paginya mereka punya kekhasan bagaimana hasil dari pelajaran mereka itu diamalkan dalam hari-hari. Yang paling
menonjol adalah mereka ini pagi-pagi kemudian sebelum mencari nafkah atau sambil mencari nafkah untuk diri mereka masing-masing, mereka mencari sumber-sumber untuk bisa dijadikan sedekah. Jadi di pagi hari atau di siang hari mereka aktif mencari penghidupan sekaligus bersedekah. Di malam hari mereka kemudian sibuk belajar setelah Isya tentunya, dan kemudian salat, baca Quran dan seterusnya. Mereka itulah yang identik dengan istilah Al-Qurra. Dalam riwayat Anas bin Malik bisa kita lihat itu. Nah, di periode berikutnya yang menjadi bahasan kita, itu juga muncul istilah Al-Qurra tapi dengan isi yang berbeda. Istilah Al-Qurra itu disematkan kepada anak-anak muda, rata-rata muda, punya kecenderungan ibadah yang tinggi dan senang untuk menghafal Al-Quran, tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam. Selain karena mereka juga belum lama masuk Islam. Ingat, mereka berada di 3 kota yang memang relatif baru, Kufah, Basrah, dan Fustat di Mesir. Ini satu warna. Warna lainnya adalah elit-elit kabilah atau suku-suku yang belum lama masuk Islam. Elit-elit kabilah ini katakanlah kemudian berada dalam satu wadah yang sama, dalam satu wadah gerakan yang sama dengan para pemuda ini. Padahal punya corak yang berbeda. Mereka ini bukan orang yang suka ibadahnya, giat ibadahnya, kemudian dekat dengan ilmu atau mencari ilmu. Maksudnya Al-Quran dalam hal ini, menghafal Al-Quran. Bukan. Mereka ini memang elit-elit yang tadinya ketika sebelum masuk Islam, tentu kalau kita baca tentang karakteristik jahiliyah, di masa jahiliyah elit-elit kabilah itu punya hak-hak istimewa. Ada yang disebut dengan mirba, sofaya, hima, dan seterusnya dan seterusnya. Ini panjang, tapi intinya ada hak istimewa di mana mereka punya akses-akses yang lebih gitu ya terhadap kekayaan kabilahnya untuk kepentingan pribadinya sebagai pemimpin, sekaligus untuk menunjang tanggung jawabnya sebagai pemimpin terhadap kabilahnya. Ketika masuk Islam, semua hak istimewa ini tidak ada, otomatis hilang. Karena dalam Islam tidak ada yang membedakan seorang kepala suku dengan bukan kepala suku. Tidak bisa tiba-tiba kepala suku berhak untuk mendapatkan properti atau apa gitu yang dimiliki oleh anggotanya, nggak bisa. Dan kemudian ketika masuk Islam dengan sistem diwan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka hak-hak mereka dari negara, tunjangan dan lain sebagainya sama dengan anggota kabilahnya. Karena Umar menimbangnya adalah yang lebih dulu dan lebih banyak berjasa kepada Islam, maka kelompok inilah yang mendapatkan tunjangan lebih besar dari negara. Itu cara penilaian Umar bin Khattab dalam membagikan tunjangan negara. Sehingga orang-orang yang tadi berada di level elit kabilah sebelum Islam, karena mereka masuk Islamnya juga belakangan bareng dengan kelompoknya, dengan anggotanya, maka haknya dari negara sama. Akhirnya celah inilah tampaknya yang paling mudah menarik kelompok ini, yaitu elit-elit kabilah, untuk berada di wadah gerakan yang sama. Yang ketiga adalah kelompok yang bisa dikatakan mereka underground. Manuver mereka, gerakan mereka, dampaknya terasa di permukaan bahwa ini ada skenario besar. Tetapi orang-orangnya tidak bisa ditunjuk satu persatu. Sekali lagi, gerakan ini, manuver ini mulai terasa sekali di akhir masa jabatan Utsman bin Affan. Artinya seiring meredupnya perlawanan militer dari lawan-lawan Islam, kemudian muncul gerakan ini. Dan ini tidak langsung terbentuk, ada proses cukup lama, beberapa tahun sebelum Utsman dibunuh.
Dan semakin lama semakin terasa karena kelompok ini punya pertemuan-pertemuan yang intinya kemudian diantaranya mereka mencoba untuk selalu berada pada posisi atau menjadi oposisi dari pemerintah di daerah masing-masing dengan persoalan lokal masing-masing. Awalnya begitu. Yang di Kufah bermasalah dengan gubernurnya, yang di Basra dengan gubernurnya, yang di Fustat atau Mesir bermasalah dengan gubernurnya. Tapi mereka tidak punya masalah langsung bersama, enggak, berproses. Yang menarik adalah ketika kemudian pada akhirnya orang-orang ini dari kota yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, bisa datang berbarengan ke Madinah untuk menuntut kepada Utsman bin Affan. Ini aneh memang. Jelas ada gerakan. Ini saya katakan ada corak ketiga ini. Corak ketiga ini yang paling terangkat dalam literatur sejarah adalah Abdullah bin Saba. Tapi Abdullah bin Saba bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab, bukan satu-satunya orang yang bermain. Ini bukan permainan pribadi seorang Abdullah bin Saba. Ini permainan tim yang luar biasa, artinya solid dari bawah. Sehingga dalam literatur juga, literatur klasik, selain sosok Abdullah bin Saba, mereka menyebut yang diistilahkan dengan as-sabaiyah, artinya sabaisme, orang-orang yang berpikiran atau memiliki gerakan dan motif yang sama dengan Abdullah bin Saba. Dan itu teridentifikasi dari apa? Bukan semata-mata dari gerakannya, tapi juga dari cara berpikirnya, dari doktrin yang dikembangkannya, pendekatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ini ada gerakan. Ada gerakan. Hal ini bisa dibaca dengan cukup panjang, dalam arti cukup banyak informasinya dalam kitab Mawaqif At-Tahqiq Mawaqif As-Sahabah fil Fitnah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fitnah Kubra. Gerakan ini bisa kita baca terendus di situ, dan banyak literatur mengangkat itu. Baik, sehingga sebenarnya ini cukup aneh ya. Artinya kalau gerakan memang begini, ada kelompok muda yang suka ibadah dan kemudian dekat dengan Al-Quran, tetapi polos, mudah untuk direkrut, dan kemudian tidak mendalam ilmunya. Ini pengamatan seorang Ibnu Hazm. Ketika Ibnu Hazm kemudian membaca bahwa mereka ini adalah cikal bakal dari gerakan Khawarij, bahwa mereka ini memang cinta Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sebutkan. Rasulullah gambarkan bahwa mereka ini dengan Al-Quran luar biasa, cuma cintanya hanya pada level menghafal untuk ibadah harian saja, praktis. La yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan, nggak masuk ke dalam hatinya, tidak membentuk hidayah. Quran ini hanya tilawah, tapi bukan hidayah bagi mereka, tidak memberi petunjuk. Mereka yang dekat dengan mendekati Al-Quran, tetapi memisahkan pendekatan Al-Quran itu dari sunnah. Itu analisa seorang Ibn Hazm rahimahullah. Sehingga mereka tidak bisa menempatkan Al-Quran pada tempat yang semestinya. Ayat-ayat untuk orang-orang musyrik dan kafir ditempatkan pada orang-orang mukmin. Hasilnya berantakan lah kalau metodologinya kacau begini. Nah, bagaimana kelompok yang seperti ini bisa bergabung bersamaan dengan kelompok tadi? Pemimpin-pemimpin suku, kepala suku yang memang artinya mereka punya sakit hati karena kehilangan hak istimewa, tampak sekali mereka punya semacam keserakahan, ambisi, kekuasaan dan lain sebagainya, tidak mau dalam posisi untuk taat kepada para pemimpin Utsman di daerah. Mereka selalu berada dalam dari oposisi, gitu, sebagai oposisi kepada pemerintah. Intinya tidak suka aja gubernur ngomong apa, melakukan kebijakan apa, mereka selalu dalam posisi untuk mengambil jalan yang berbeda. Dan kemudian ketika semakin meruncing, inilah yang mereka bawa ke Utsman.
Baik, ini yang saya katakan bahwa ada persoalan yang sebenarnya bermula dari luar ruh Islam. Mereka ini kan berarti orang-orang yang sejak awal masih membawa sisa-sisa pemahaman, cara berpikir, dan kemudian ambisi-ambisi jahiliyah di satu sisi. Di sisi lain ada kecenderungan anak-anak muda yang suka ibadah, suka Al-Quran, tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, hanya sekedar tilawah. Ini yang menjadi persoalan, karena ini bukan manhaj Islam dari awal. Pendekatan terhadap Al-Quran, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran supaya menjadi hidayah. Para sahabat yang belajar intensif kepada Rasulullah SAW kan memberikan informasi kepada kita. Kami ini kalau belajar Al-Quran kepada Rasulullah tidak pernah lewat 10 ayat. Kecuali 10 ayat itu sudah kami tuntaskan, mulai dari hafalannya, kemudian memahami maknanya, menghayatinya, artinya menjadi bagian dari iman, bagian melahirkan iman, menguatkan iman, dan kemudian mengamalkan tuntunannya. Jadi kurikulum pendidikan Al-Quran yang dijalankan oleh Rasulullah itu bagaimana setiap 10 ayat itu benar-benar sudah menjelma jadi praktek, sehingga praktek Al-Quran itu jelas sekali bagi generasi ini. Tapi generasi yang bermasalah kemudian, mereka ini tampaknya terinspirasi dari gaya ibadahnya sebelum Islam, dimana kita tahu ada beberapa praktek kedekatan terhadap agama, di mana orang-orang yang punya kecenderungan untuk menjadi orang soleh dalam konteks, dalam tanda petik ya, dalam konteks sebelum Islam, itu kemudian kan dalam Islam dikritik habis. Kita tahu ada orang yang berpuasa dalam arti puasa bicara, itu kemudian dilarang keras. Tidak ada puasa bicara dalam Islam, itu bukan ibadah, itu penusuk, bukan ibadah. Artinya dalam praktek sebelum Islam bisa jadi itu dianggap sebagai bagian dari kesolehan, tapi dalam Islam enggak. Puasa bicara itu bukan ibadah. Kemudian kita tahu yang dikritik langsung bahkan oleh Al-Quran adalah rohbaniyah, kesolehan gaya Nasrani. Wa rohbaniyatan ibtada'uha, yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah, rohbaniyata fil Islam. Ini kan praktek kesolehan sebelum Islam, di mana rohbaniyah intinya adalah kesolehan itu diukur dari seseorang itu steril dari tanggung jawab sosial. Ketika seorang itu jauh dari hiruk pikuk permasalahan masyarakat, tidak bersentuhan dengan masyarakat, artinya dia pokoknya tidak terkontaminasi secara pribadi, bebas dari segala bentuk permasalahan, itu dianggap soleh, sehingga tinggalnya pun di atas bukit. Itu rohbaniyah. Maka itu tidak benar, itu beda dalam ibadah. Wa rohbaniyatan ibtada'uha, dan Rasul mengatakan la rohbaniyata fil Islam. Rasulullah menafikan, itulah nafiyah, tidak boleh, tidak ada rohbaniyah dalam Islam, itu bukan kesolehan, kan begitu. Nah, ini kan memang ada bentuk-bentuk kesolehan sebelum Islam, yang kemudian ketika orang-orang tertentu ketika masuk Islam, dia tidak bisa membaca dengan lengkap. Senang ibadahnya, ibadah Islam itu luar biasa, sholat malamnya dan seterusnya, dan otomatis itu harus dimodali dengan baca Quran ya. Kalau sholat malamnya getol, malamnya panjang, itu kan kalau bacanya pendek kan susah juga. Kalau hafalannya cuman kulhu dan beberapa surah pendek, itu kan mau tidak mau akan pendek juga sholat malamnya kan. Kalau ingin lama otomatis harus baca Quran atau hafal Quran panjang-panjang. Ya kalau mereka tahu, mereka berkata luar biasa, Rasulullah saja yang dijamin surga seperti itu, apalagi kita. Maka yang satu mengatakan, aku mulail wala anam, aku akan selalu setiap malam sholat, artinya melek sholat, dan tidak akan pernah tidur sepanjang hidupku. Karena ini kan terbawa dari mana? Kan bukan dari konsep Islam. Makanya kan diluruskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah tiba. Kaliankah 3 orang yang ngomong begini-begini? Iya, kata Rasulullah, enggak. Tidak ada yang bisa lebih bertakwa dari aku. Itu kata Rasulullah. Dan aku sebagai orang yang lebih bertakwa dari siapapun, di malam hari aku bangun untuk sholat dan tahajud atau untuk baca Quran, tapi aku juga tidur. Artinya jangan berpikir dengan tidak tidur semalaman itu bisa lebih soleh gitu. Nggak bisa kan gitu.
Rasulullah saja kan tidur dan salat. Nah, jadi ini kan diluruskan oleh Rasulullah. Tapi kan kemudian yang diluruskan oke lah, tapi yang lain-lain. Nah, ini dia. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ini orang-orang soleh nih yang mengkritik Utsman, yang beroposisi kepada Utsman. Enggak, mereka ini bemper saja. Keluguan mereka inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendesain kan gitu. Dan sekali lagi, gerakan ini memang mencuat di akhir atau di paruh kedua dari masa pemerintahan Utsman, yang berujung pendeknya, singkatnya, dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Dan di titik ini kan sudah jelas, ini bukan islah, ini bukan sebuah gerakan memperbaiki kesalahan atau permasalahan. Jelas, ini gerakan makar. Kenapa? Karena memang Utsman punya masalah apa? Kalau kita baca buku sejarah, memang kemudian kita mendapati beberapa buku sejarah dengan seenaknya kemudian memberikan pandangan dan data-data lah gitu ya. Sekaligus pandangan sebenarnya, lebih kuatnya interpretasi yang seolah-olah membenarkan bahwa Utsman layak untuk diperlakukan seperti itu karena A, B, C, D. Jadi membenarkan yang memberontaknya. Padahal kalau kita teliti dengan sangat baik dari aspek kesejarahan terutama, akan terbukti bahwa Utsman tidak bermasalah. Karena saya katakan tadi bahwa mereka ini kan sebenarnya bergerak di daerah masing-masing yang satu sama lain kan tidak terhubung awalnya. Kufah, Basrah, dan Fustat itu apa menjadi penghubungnya? Tidak ada. Tidak ada badan penghubung antara kota-kota ini. Sehingga mereka beroposisi kepada pemerintah daerah masing-masing. Hanya saja lah, ini dia, ketika mereka bergerak, ini anehnya bergerak berbarengan dari 3 wilayah yang sama ke Madinah. Dan itu dilakukan persis sebelum musim haji, atau di saat musim haji sebelum pelaksanaan haji. Ini jelas manuver. Dan ketika sampai di Madinah, mereka mengungkapkan tuntutan lokal masing-masing. Itu. Dan ingat, fakta sejarahnya yang menghadapi mereka sebagai orang kepercayaan Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lah yang menyelesaikan tuntutan masing-masing, dan tuntutannya tadi tuntutan lokal terhadap pemerintahan masing-masing. Hanya saja karena mereka merasa kami menemui jalan buntu, maka kami angkat ini ke pusat, gitu. Berarti kan memang fakta sejarahnya dari awal ini bukan masalah Utsman. Utsman ini memimpin wilayah yang sangat luas. Tapi kenapa kalau memang kebijakannya kebijakan pusat, kalau yang bermasalah adalah Utsman sebagai pemimpin di pusat, kenapa yang kemudian merasakan ada masalah itu hanya di 3 daerah, tidak di seluruh wilayah Islam? Karena ini logikanya jelas masuk di situ. Berarti bukan masalahnya bukan di Utsman, tapi memang di orang-orang yang dari 3 daerah ini. Dan sekali lagi faktanya yang mereka angkat awalnya adalah masalah lokal masing-masing. Dan itu dituntaskan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai delegasi Utsman bin Affan. Dan faktanya yang tidak bisa dibantah, 3 kelompok ini dari 3 wilayah ini pulang ke daerah masing-masing. Artinya orang-orang yang datangnya ini pulang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini memang ada yang mengatur. Ketika datang diselesaikan udah pulang. Yang menarik, yang membuktikan kemudian mereka ini ada yang mengatur, ada desain, ada skenario besarnya. Kan kita tahu kemudian 3 kelompok ini kembali lagi ke Madinah setelah pulang. Artinya udah sepakat bubar. Yang Kufah ke Kufah mengambil jalan ke Kufah. Yang orang-orang Basrah ke Basrah mengambil jalan ke Basrah. Yang Mesir ke Mesir pulangnya dengan jalan ke Mesir. Artinya tidak 3 jalan yang berbeda. Dan kita tahu ada kasus dalam sejarah yang sangat terkenal bahwa orang-orang Mesir kemudian mendapati di tengah jalan ada orang yang mencurigakan, dan ketika ditangkap membawa surat. Dalam surat itu tertulis dari Utsman bin Affan dengan cap atau stempel negara resmi kepada gubernur Mesir yang menitahkan kalau orang-orang ini tiba maka harus dieksekusi mati. Maka orang-orang Mesir ini marah, balik lagi ke Madinah. Ingat, sejarah, sumber-sumber sejarah hanya mencatat yang terjadi, kejadian ini hanya di delegasi Mesir. Kufah dan Basrah nggak ada. Yang menarik apa? Ketika orang-orang Mesir ini balik lagi karena alasan itu, ternyata yang Kufah dan Basrah pun balik lagi.
Inilah yang membuat Ali luar biasa. Ada ungkapan yang sangat tajam dari Ali. Ini tidak mungkin tanpa skenario. Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan itu. Ini tidak mungkin. Cuman siapa? Nah ini dia. Ini permainan bawah tanah dari awal. Sekarang berbalik, menuntutnya langsung kepada Utsman jadinya. Karena kan surat itu berasal dari Utsman dalam catatannya gitu ya. Dan kemudian ada stempel. Dan Utsman kemudian ketika dikonfrontir berkata, kan ketika orang itu dituduh, dalam Islam kan prosesnya sederhana. Ini kan orang-orang Mesir ini punya al-bayyinah, punya bukti. Mereka yang menuduh, yang mengklaim itu punya bukti. Al-bayyinah atau al-mudda'i. Masalahnya ketika tuduhan itu dilontarkan, maka yang tertuduh, yang tergugat, maka al-yaminu 'ala man ankar. Ketika dia tidak melakukan itu, maka dia harus bersumpah bahwa dia tidak melakukan itu. Utsman itu bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak pernah menulis itu dan tidak pernah membubuhkan stempel di situ. Utsman berkata, surat bisa dipalsukan, stempel bisa dipalsukan. Logika itu masuk. Dan aku sudah bersumpah atas nama Allah. Mereka tidak percaya dengan sumpah seorang Utsman bin Affan. Nah ini masalah. Kalau sudah tidak percaya dengan sumpah, terus mau apa? Nah ini dia akhirnya. Akhirnya mereka kemudian di sini menjadi menggugat Utsman. Padahal ketika awal datang, mereka tidak menggugat Utsman. Berarti skenario sudah berubah. Karena yang awal gagal. Mereka berpikir awalnya itu kan Utsman akan mempertahankan, membela gubernur-gubernurnya, tapi Utsman orangnya kan lembut. Oke lah, maunya kalian apa? Asal kalian menjadi baiklah di daerah masing-masing. Ini dicopot, oke. Yang ini diangkat, oke, gitu. Oleh Utsman begitu kan. Ternyata itu gagal. Skenario yang kedua akhirnya mereka menuntut Utsman. Yang menarik kan tadi, surat ini hanya terjadi di kasus delegasi Mesir. Tetapi kenapa Kufah dan Basra ada di situ? Dan kemudian ikut bersama-sama, intinya Utsman menjadi musuh bersama. Kan ini aneh. Baik, ini yang kemudian harus kita catat besar-besar, bahwa permainan ini sedang berjalan. Dan sampai titik itu, okelah Utsman dituntut. Proses tuntutan Utsman, dan Utsman dikepung ya kemudian. Itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, lama. Yang penting kemudian, selama itu tidak ada yang berpikir bahwa akhir dari gerakan ini adalah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Karena tidak ada dalam benak seorang muslim saat itu seseorang akan dibunuh dengan cara begini. Tuntutan okelah, tuntutan ini masalah politik kan gitu. Ini pendekatan politis. Tetapi kalau sampai terjadi pembunuhan tidak terbayang. Artinya mereka tidak melihat kegentingan itu sampai pada titik itu di awalnya. Apalagi yang dibunuh ini adalah khalifah. Apalagi kejadian ini di Madinah, di kota suci, semakin tidak terbayang. Sehingga karena ini kan musim haji, banyak sahabat yang meninggalkan Madinah ke Mekah untuk berhaji. Madinah itu kemudian menjadi kita katakanlah kosong karena tidak melihat ada kegentingan ini. Tidak ada siaga satu sih, nggak ada di situ, nggak ada. Hanya ini masalah politik perlu pendekatan. Tapi ternyata eskalasinya luar biasa dari waktu ke waktu, karena tadi Utsman mulai dari dikepung, kemudian tidak diberi akses untuk sekedar sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan, beliau adalah pemimpinnya, Amirul Mukminin, beliau adalah imam sholatnya. Imam sholatnya dilarang. Ini menarik. Mereka sejak awal sudah mempunyai manuver untuk memecah. Sehingga kan kalau Utsman tidak menjadi imam sholat, berarti kan imam sholat itu adalah sahabat yang lain. Dan mereka harapkan sahabat yang lain adalah sahabat-sahabat yang punya nama besar, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Dan itu artinya apa? Inilah, mereka paham dari dalam bahwa dalam Islam imam salat itu adalah hak utama dan kewajiban utama pemimpin. Artinya seorang itu menjadi imam negara sekaligus menjadi imam salat. Itu tidak bisa dipisahkan. Kecuali kalau kemudian imam negara mendelegasikan kepada orang lain, engkau yang menjadi imam. Itu kan atas perintah, nggak masalah. Lah masalahnya ketika tidak didelegasikan, berarti tetap yang berhak untuk menjadi imam adalah pemimpin negara. Utsman bin Affan posisinya dikepung. Dia tidak mendelegasikan kepada siapa untuk menjadi imam karena tahu ini fitnah.
Orang ini nanti akan mudah kemudian ditempel oleh para pemberontak untuk menjadi pembenar, legitimasi atas gerakan mereka, karena berada di lingkungan orang-orang yang memberontak. Dan Ali bin Abi Thalib ada riwayat yang sangat jelas bahwa ketika berada di masjid, dia sampai diposisikan oleh orang-orang itu untuk diangkat menjadi imam sholat. Kata Ali, tidak bisa. Aku tidak bersedia menjadi imam sholat ketika imam yang seharusnya sedang kalian kepung dan tidak bisa keluar. Maksudnya dikepung itu tidak diberi akses. Utsman itu tidak diberi akses sholat, tidak bisa diberi akses untuk makanan, minuman saja tidak bisa minum. Utsman bin Affan, air itu sampai dikirim melalui jalur-jalur tertentu oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan yang penting, kenapa kemudian Madinah tidak terkesan melakukan siaga satu, seakan-akan mereka ini katakanlah secara tidak langsung sepakat dengan manuver dan gerakan ini untuk katakanlah menuntut kepada Utsman. Bukan begitu. Karena selain tadi mereka tidak menduga akan segenting itu, kedua, Utsman kemudian berkali-kali menolak para sahabat untuk masuk ke dalam permasalahan ini. Artinya, ketika ada para sahabat yang menyatakan diri siap menunggu perintah, bahkan ada 300 Ansar itu datang, perwakilannya datang kepada Utsman, mereka minta, kami tetap Ansar, kami tetap pembela agama Allah, sekarang engkau adalah imam kami, maka suruh kami untuk menyelesaikan orang-orang ini, para pemberontak ini, maksudnya orang-orang yang datang ini, yang membuat ulah di Madinah dan seterusnya. Tapi Utsman mengatakan tidak. Utsman tidak mau ada kegaduhan, kekisruhan di Madinah karena urusan politik. Sampai kemudian beberapa sahabat muda, putra Ali, putra Zubair, putra Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Hasan, Husain dan lain-lainnya, kemudian datang pada Utsman dan minta hal yang sama. Utsman menolak. Aku tidak sudi kalau sampai terjadi pembunuhan sekalipun, aku tidak ingin ada satu darah tertetes di bumi Madinah ini. Aku tidak ingin menjadi imam pertama, pemimpin pertama yang menghalalkan darah di kota suci ini. Artinya, kalaupun kemudian berakhir pada pembunuhan, biar aku yang menjadi korban, kalian tidak boleh. Ini masalahnya. Kenapa Madinah kemudian dalam posisi seperti itu? Yang kita baca. Nah, kondisi inilah yang kemudian sampai pada titik akhirnya ketika haji selesai dan orang-orang yang haji mulai pulang dalam perjalanan terhitung, itulah para pemberontak kalut. Ini kalau sampai pada tidak ada endingnya yang jelas, ini bahaya kalau Madinah kemudian sudah disesaki oleh orang-orang lagi dari mana-mana, atau terutama penduduk Madinah sendiri. Akhirnya mereka bermanuver membunuh Utsman bin Affan. Sampai di titik ini, inilah sebenarnya pangkal dari fitnah kubra itu, fitnah besar dan umat. Permasalahan pembunuhan Utsman ini yang luar biasa menarik. Ini kasus kejahatan atau kriminal dalam Islam yang tidak mendapatkan penyelesaian. Itulah fitnah. Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin berikutnya, tentu yang mempunyai tanggung jawab secara syar'i, punya kewajiban untuk menyelesaikan, karena ini adalah bagian dari hudud yang harus ditegakkan oleh pemerintah. Tapi Ali tidak bisa mengeksekusi karena banyak faktor X-nya banyak. Para sahabat merasa ini ada bukan pengabaian, kasus hukum yang berlarut-larut dan perlu penyelesaian. Para sahabat secara umum. Makanya mereka bersama Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam ke Basrah untuk menyelesaikan ini. Tetapi kemudian endingnya justru parah, karena ketika masalahnya sebenarnya selesai, masalah sudah selesai, Ali sudah berpidato di Basrah untuk membubarkan semua yang berkerumun di situ, tapi itu malam hari, sebelum subuh tiba-tiba perang terjadi. Berarti skenario lagi-lagi sudah dibuat. Ada perencanaan lain, ada yang berencana. Di pihak lain, tentu ketika masalah itu terjadi, keluarga Utsman semakin merasa persoalan Utsman tidak terselesaikan. Maka merekalah yang punya hak untuk menuntut Ali sebagai pemerintah untuk mengeksekusi. Tapi ini kemudian menjadi perang Siffin intinya, karena ada masalah-masalah di mana Ali bin Abi Thalib mendahulukan stabilitas, sementara Muawiyah mendahulukan
Karena Muawiyah tidak mau berbaiat sebelum masalah Utsman selesai, karena dia sebagai penuntut Ali dari keluarga Utsman. Oke, masalah ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Intinya, sebagaimana para ulama kita mengatakan, masing-masing pihak sebenarnya berijtihad bagaimana menyelesaikan urusan ini, yaitu pembunuhan Utsman harus tuntas. Tapi memang akhirnya tidak tuntas kan. Ali sampai kemudian setelah perang Siffin, kemudian terjadi tahkim, arbitrase, kemudian terjadilah untuk pertama kali kemunculan kelompok yang menyimpang dari Islam secara resmi, dalam arti berkelompok, berada di dua titik ekstrim yang sama, dengan objek yang sama, dengan latar belakang yang sama. Latar belakangnya adalah pembunuhan Utsman yang tidak tuntas, objeknya adalah Ali bin Abi Thalib, yang satu memusuhi Ali bin Abi Thalib sampai pada tahap menghalalkan darah Ali dan merasa beribadah setinggi-tingginya kepada Allah dengan membunuh Ali dan masuk surga, sementara Ali yang dibunuhnya masuk neraka. Ini tidak bisa terbayang oleh kita. Ada orang muslim, dan kemudian ini bukan sekedar doktrin pribadi, artinya bukan ini paham pribadi, tapi ini menjadi doktrin kelompok. Mereka sampai pada tahap menghalalkan darah Ali, dan bukan hanya Ali sebenarnya. Yang dihalalkan darahnya oleh Khawarij bukan sekedar Ali, Muawiyah juga iya, Amr bin As juga iya, semua yang terlibat dengan tahkim semuanya ingin mereka bunuh. Tetapi yang berhasil hanya Ali. Kebetulannya hanya yang berhasil hanya Ali. Gerakan mereka sebenarnya kepada kelompok, kepada semua tokoh-tokoh ini. Mereka itu berpikir atau memiliki paham bahwa membunuh Ali adalah ibadah. Coba bayangkan aja. Ibadah tingkat tinggi, itu taqarrub kepada Allah, sehingga dengan begitu yang membunuhnya masuk surga dan Ali yang dibunuh masuk neraka. Coba, ini kan nggak kebayang, ini ekstrim betul. Nah, titik ekstrim yang lainnya adalah yang mengklaim mencintai Ali sepenuhnya sampai pada tahap mengkultuskan Ali dan kemudian membangun paradigma sendiri tentang Islam berdasarkan sikap mereka yang mereka klaim kami adalah orang-orang yang berwala, yang loyal kepada Ali, dan kemudian keturunan Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan seperti itu. Ini dua titik ekstrim yang sama, dan perlu dicatat bahwa dua titik ekstrim penyimpangan ini muncul di waktu yang bersamaan, dari latar belakang permasalahan yang sama, dan dari rangkaian skenario yang sama. Jadi ini yang saya katakan di awal, akarnya itu dari sini, bukan dari tubuh umat Islam. Apalagi kalau kita kemudian baca doktrin-doktrinnya di masa Ali, ketika Ali masih hidup, yang kemudian oleh Ali dihadapi oleh Ali itu yang coba dikembangkan itu kan tidak pernah terbayang bahwa itu pernah ada dalam ajaran Islam. Ali jelas dalam fakta sejarah membakar hidup-hidup 3 orang yang berkali-kali menghadap ke Ali dan mengatakan engkau Tuhan kami. Coba. Dan ini adalah orang yang ada di sekitar Ali. Dan perlu diketahui, para pemberontak Utsman yang jumlahnya ratusan orang itu kemudian kan berada di dekat Ali, dan Ali memang sengaja mengkeep mereka untuk tetap dekat karena Ali berkepentingan ketika kondisi memungkinkan mengkisos mereka. Tapi kan tidak mudah karena mereka berasal dari 3 kota yang berbeda dengan latar belakang kabilah yang berbeda-beda, itu bisa perang saudara. Maka Ali perlu waktu. Tapi sekali lagi kan tidak selesai memang. Ali sampai terbunuh tidak selesai masalah ini. Dan kemudian saya lanjutkan dulu kronologinya. Kemudian kan Ali, dari Ali ke Hasan, Hasan memimpin. Ketika Hasan memimpin, masalah ini juga tidak terselesaikan, bahkan nyaris terjadi perang kedua dengan Muawiyah yang sangat luar biasa besar. Yang kemudian Hasan, jelas sekali riwayat-riwayatnya, dalam riwayat Bukhari pun ada. Ketika pasukan sudah bersiap-siap, kata Hasan, perang ini tidak akan dimenangkan oleh kelompok manapun, pihak manapun, karena sama-sama kuat. Intinya, yang pasti akan jatuh korban sangat-sangat banyak. Maka Hasan berkata, man libis sakala, man libil yatama. Terus dia langsung mengadu kepada Allah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya dalam 1 hari? Siapa yang bertanggung jawab terhadap janda-janda yang kemudian tiba-tiba saja menjanda jumlahnya ribuan dalam 1 hari? Siapa yang bertanggung jawab itu di hadapan Allah? Kata Hasan, aku tidak mau. Maka kemudian Hasan dengan segala kecerdasannya, dengan segala kelapangannya, kan duduk perkara masalah ini apa sejak awal?
Ini dia yang salah dalam buku-buku sejarah yang banyak menulis adalah mereka berebut kekuasaan. Ini tidak pernah ada. Ini adalah penafsiran yang jelas-jelas diselewengkan, disimpangkan sejak awal untuk menutupi permasalahan sesungguhnya. Sejak awal permasalahannya adalah masalah hak Allah, hudud Allah atas kasus pembunuhan Utsman. Maka ketika yang menuntut adalah Muawiyah sebagai keluarga terkuat dari Utsman, Hasan menyerahkan ke Muawiyah, ya sudah, aku serahkan tampuk kepemimpinan ini, perang tidak terjadi, dan kemudian selesaikan sendiri. Engkau yang menuntut, sekarang engkau yang berkewajiban untuk menyelesaikan. Kan begitu. Selama ini yang menuntut kan Muawiyah karena keluarganya Utsman. Yang dituntut adalah pemerintah. Dalam hal ini Ali kemudian Hasan. Oke, sekarang yang menjadi pemerintah kan engkau. Berarti engkau bukan lagi menjadi penuntut posisinya, tapi yang berkewajiban. Tapi ternyata 20 tahun Muawiyah memimpin, urusan ini pun tidak selesai. Memang tidak mudah. Artinya apa yang dialami itu memang betul-betul real, sehingga ketika Muawiyah menjadi pemimpin pun tidak terselesaikan. Eksekusi terhadap para pembunuh Utsman itu tidak terjadi. Dan ada satu hal yang unik ketika Utsman bin Affan dibunuh. Kan pertama kali tangannya dulu yang dibabat putus. Artinya Utsman nahan ayunan pedang orang yang bunuh itu dengan tangan sampai putus. Utsman sedang puasa dan sedang duduk membaca Al-Quran. Dan ketika tangannya putus, Utsman masih mengingatkan, menasihati dengan tegar. Engkau tahu, tangan yang putus itulah dulu yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rasulullah SAW. Artinya supaya mengingatkan, jangan lanjutkanlah, engkau salah kalau itu. Tapi ya memang dari awal mereka ini kan orang-orang yang sudah termakan, gitu kan. Dan cipratan darah Utsman dalam satu riwayat menetes di satu tulisan ayat Al-Quran yang ketika dibaca adalah fasayakfikahumullah. Saya tidak ingat ini di ayat berapa. Yang artinya adalah Allah yang akan menyelesaikan urusanmu. Dan kemudian inilah sejarahnya bahwa kasus pembunuhan Utsman tidak terselesaikan secara hukum. Ali bin Abi Thalib, Hasan, kemudian Muawiyah sekalipun tidak bisa menyelesaikan. Dan sekali darah itu berada di atas ayat fasayakfikahumullah. Nah, ketika kemudian ini kronologinya selesai, ketika kita tahu bahwa persoalan penyimpangan ini kan saya katakan tadi bahwa ini tidak berasal dari rahim Islam. Dogma-dogma, doktrin-doktrin yang coba diangkat bahkan di zaman Ali, karena memang penting kalau seandainya Ali terpeleset dan salah menerima salah satu doktrin itu akan menjadi legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Ali sangat tegas, sangat cerdas. 3 orang dibakar di zaman Ali ketika berkali-kali menghadap kepada Ali dan mengatakan engkau Tuhan kami. Ini kan dari ajaran Islam yang mana? Kan nggak ada. Tapi kok bisa ada orang Islam mengatakan itu di hadapan Ali? Maka Ali berkali-kali meminta mereka bertaubat, bersyahadat kembali, tapi mereka menolak. Sampai kemudian Ali memutuskan, ini harus dihukum dengan sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, maka dibakar hidup-hidup. Falamma ra'aitul amra amran munkara, kata Ali, ajajtun nari wa da'utu kumbura. Aku melihat ini kemungkaran yang terlalu besar. Ini tidak bisa dihukum dengan hukuman biasa. Ajajtun nari, maka ku nyalakan api dan ku panggil kumbur, pelayannya, asistennya, ajudannya, untuk membakar mereka hidup-hidup. Ini zaman Ali. Kemudian di zaman Ali pula, dan kita lihat dari sikap Ali, berkali-kali mereka memaksakan kehendak bahwa ada catatan wahyu yang khas yang dimiliki Ali tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ada pesan khusus Rasulullah kepada Ali, yang itu kemudian intinya akan ditarik kepada hak Ali atau penunjukan Ali sebagai pemimpin langsung setelah Rasulullah SAW atau imamah, konsep imamah. Dan Ali berkali-kali menolak. Bahkan Ali mengumumkan secara terbuka dari atas mimbar Masjid Kufah, dari atas mimbar ibu kota. Kalau kita itu dalam sebuah konferensi pers lah, kalau bahasa kita sekarang, resmi. Ali berkali-kali mengumumkan, aku tidak punya pesan khusus. Artinya ajaran Islam
semua yang disampaikan Rasulullah itu persis seperti yang sudah ada sekarang, dan aku tidak memiliki khusus. Sampai Ali kemudian, kalaupun kalian merasa ada yang khusus, dan kemudian ada yang mengatakan itu di pedangnya Ali, itu di sarungnya itu ada. Ali kemudian membuka sarung pedangnya dan mengatakan, ini catatan khusus dari Rasulullah, dan ini khusus bukan karena khusus dalam arti memang tidak ada dan lain, bukan. Ini khusus dalam arti penugasanku oleh Rasulullah sebagai gubernur di Yaman. Beliau memberikan titah kepadaku ini tentang maqadir zakat, tentang nisab zakat hewan, ternak dan seterusnya. Ini kan ajaran yang umum. Hanya saja memang itu urusanku, itu tugasku, makanya dicatatkan untukku. Ali berkali-kali membantah di atas mimbar di Masjid Kufah bahwa dia memiliki satu yang khusus tentang yang sifatnya rahasia, yang itu wahyu dari Allah, itu adalah ajaran Islam yang berbeda dengan yang lain. Sama sekali tidak ada. Itu dikatakan oleh banyak orang, oleh saksi mata, termasuk Syarik sebagai salah seorang loyalis Ali bin Abi Thalib, yang kemudian memberi pernyataan bahwa Ali mengumumkan itu berkali-kali. Selain kemudian Ali pun membantah berarti karena ada ungkapan pandangan sejak Ali hidup yang mencoba untuk menggeser prioritas pandangan para sahabat tentang siapa di antara umat ini yang paling hebat, paling unggul, paling istimewa setelah Rasulullah SAW. Tentu pandangan-pandangan yang sedang dibangun, doktrin yang sedang dibangun adalah Ali menempati nomor urutan pertama setelah Rasulullah SAW, sehingga otomatis itu menggeser Abu Bakar dan Umar. Sekali lagi Ali mengumpan di mimbar di Kufah, di atas mimbar terbuka, berkali-kali mengatakan bahwa orang terbaik, manusia terbaik di antara umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Itu berarti ada upaya di awal Ali mengangkat itu, karena memang ada yang mencoba membangun doktrin itu. Karena itu kan memang akan mudah kemudian ditarik kalau seandainya Ali membenarkan, menerima bahwa dia orang terbaik. Berarti kenapa kemudian khalifahnya Abu Bakar dan Umar? Berarti kan khalifahnya bukan orang terbaik. Kan begitu. Ali membantah berkali-kali, dan ini tampaknya sangat merata diketahui oleh orang-orang dekat Ali, bahwa Ali membantah untuk diposisikan lebih unggul dari Abu Bakar dan Umar. Muhammad ibn Hanafiyah, putra Ali, selain Hasan Hussein, putra Ali yang katakanlah orang ketiganya yang paling berkarisma di keluarga Ali adalah Muhammad ibn Hanafiyah. Ibnu Hanafiyah karena ibunya dari Bani Hanifah, untuk membedakan dengan ibu Hasan dan Husain, yaitu Fatimah Az-Zahra. Muhammad ibn Hanafiyah itu jelas mengungkapkan hal yang sama, bahwa aku persis mendengar dari ayahku bahwa orang terbaik di umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian keturunan Ali bin Abi Thalib sama pandangannya. Kalau kita baca pandangan Muhammad Al-Baqir, pandangan Ja'far As-Siddiq, pandangan Zaid Ibn Ali Zainal Abidin, itu semuanya sama, bahwa mereka mendengar langsung dan meyakini dari orang tua mereka, yang tentu sampai ke Ali sebagai datuk mereka, bahwa orang terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Sekali lagi yang penting, upaya-upaya indoktrinasi ini sudah ada di sejak zaman Ali, tapi Ali membantah luar biasa. Ketika Ali wafat, menjadi-jadi. Kalau kita baca dalam literatur klasik, apa doktrin-doktrin mulai muncul? Mereka mengatakan, doktrin yang diangkat, sungguh mengherankan umat Islam percaya bahwa Isa akan kembali di akhir zaman, tapi tidak percaya kalau Ali akan kembali di akhir zaman. Ini kan doktrin dari mana? Bukan dari Islam, tidak ada dalam ajaran Islam, tapi itu dimunculkan. Kemudian mereka mengatakan Ali itu sebagaimana terjadi kepada Isa diangkat oleh Allah, Ali juga demikian, dia tidak mati dalam arti mati. Itu padahal kan jelas jasad Ali itu dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim. Gitu. Jelas-jelas disolati kok, gitu. Jelas-jelas disemayamkan. Tapi mereka mengatakan itu. Ali itu berada di awan dan mengarak awan kemana-mana untuk menurunkan hujan.
sebagai bentuk rahmatnya. Dan kalau terdengar petir itu cambuk Ali. Ya Allah ya Rabbi. Saya nggak tahu kalau tongkat Ali juga dari situ gitu. Kan ada pisah tongkat Ali gitu sekarang. Intinya doktrin-doktrin ini terus. Dan kalau kita baca satu persatu, kan sederhana. Emangnya ada dalam ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah semua doktrin itu? Enggak ada. Berarti dari mana? Kan gitu. Dari ini kan kemudian terus berkembang. Ada yang kemudian ditinggalkan doktrin-doktrin ini. Ada yang kemudian terus dipakai. Terutama yang menjadi doktrin imamahnya. Coba bayangkan. Dan modal besarnya adalah memanipulasi sejarah. Ghadir, peristiwa Ghadir itu hak, itu fakta sejarah. Ada peristiwa Ghadir. Rasulullah SAW ketika pulang dari haji tanggal 18 Zulhijjah itu berhenti di Ghadir Khum dan kemudian berpidato. Tetapi Ghadir ini tidak ada kait mengait dengan pengangkatan Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah SAW. Tapi kemudian dalam doktrin Syiah ini adalah momentum yang mereka pastikan bahwa Ali diangkat oleh Rasulullah SAW dan disaksikan oleh seluruh para sahabat. Tapi dalam prakteknya ketika Rasulullah wafat 2 bulan setelah itu, ternyata yang diangkat Abu Bakar. Berarti para sahabat berkhianat. Di satu sisi mereka mengangkat doktrin imamah di situ, sisi lain kemudian menganggap para sahabat berkhianat terhadap pesan Rasulullah SAW. Dan yang menarik, di peristiwa Ghadir yang hanya sesaat Rasulullah berpidato itu, riwayat Syiah tentang Ghadir itu bisa belasan jilid. Karena ini terjadi fabrikasi riwayat. Banyak sekali. Kalau bisa sampai 1 jilid itu 500 halaman itu ngomongnya berapa lama kira-kira? Nah ini kan kalau kita baca buku Ghadir yang dihimpun oleh berapa atau ada ulama Syiah, saya lupa namanya, itu sampai lebih 10 jilid itu. Riwayat Ghadir. Luar biasa ini. Nah itu intinya. Jadi sebenarnya kita dari sini kita tahu berarti akarnya memang dari mana penyimpangan ini. Jelas dari awal keberadaan Syiah membahayakan Islam. Sejarahnya banyak dan saya yakin sudah banyaklah yang membahas tentang masalah ini dan juga banyak buku-buku yang ini. Tinggal kemudian kita menyiapkan hati sajalah untuk menerima yang hak sebagai hak dan batil sebagai batil. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah ada waktu juga 5 sampai 7 menit. Mungkin ada kawan-kawan yang tanya bisa fokus di kesejarahan atau yang lain. Kang Budi, yang lain ada untuk 2 orang yang baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya tentang reaksi awal munculnya itu ada skenario, cuman tidak disebut skenario apa ini dan siapa yang memainkan skenario itu. Saya kira itu perlu dilakukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya lah ini Pak Ustaz, artinya Syiah ini sebenarnya Khawarij gitu, atau bahwa Khawarij itu berbeda dengan Syiah, karena secara dasar dari pemikiran yang Pak Ustaz jelasin itu 11-12 dengan Khawarij. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Baik. Saya tadi katakan bahwa skenario ini kan upaya untuk melawan atau mengambil alih, mengembalikan kekuasaan dan kejayaan yang runtuh dalam waktu yang sangat singkat oleh Abu Bakar dan Umar. Kan skenario itu. Artinya mereka pada dasarnya kan ingin merebut kembali kan gitu, kejayaan mereka. Ya mereka ini siapa? Nggak perlu kemudian kita definitifkan untuk pada 1-2 orang, bukan. Ini kepentingannya besar. Ya sekarang begini saja lah. Dinasti Sasanid itu sudah eksis sekitar 450 sampai hampir 500 tahun lah. Sebagai sebuah
katakanlah peradaban besar sekali di Persia. Artinya mereka dengan masa yang begitu lama berkuasa, menghegemoni, kemudian kuat gitu, kan berarti struktur sosial masyarakatnya, struktur politiknya, kemudian ya kan dalam sebuah masyarakat pasti dengan sebuah sistem itu ada yang menjadi elit, menjadi apa, itu kan kehilangan segalanya dalam waktu sangat singkat sekali loh ya. Persia itu kan mulai dihantam itu kan di zaman akhir, di zaman Abu Bakar, dan hanya 7 tahun zaman Umar itu sebenarnya sudah lumpuh habis. Berarti hanya 8 tahun saja loh ya, sebuah struktur negara yang begitu kuat ya. Gini saja lah, kalau Amerika sekarang tiba-tiba runtuh, orang yang selama ini diuntungkan dengan sistem Amerika itu kemudian akan berpikir apa? Yang kehilangan apanya, asetnya, kehilangan apanya, kehilangan status sosialnya, itu kan apa, berpikir diam gitu. Itu gak mungkin lah, mereka ingin mengembalikan itu kan semua yang mereka miliki sebelumnya. Lah Sasanid itu kan kehilangan itu dalam waktu 8 tahun saja. Setelah itu kan tinggal mereka mundur gitu kan, mencari peluang untuk bertahan. Tapi kan tidak bisa sampai akhir zaman Umar. Kemudian walaupun Umar sudah dibunuh oleh orang Persia gitu kan, Abu Lu'lu'ah, tapi dilanjutkan oleh Utsman, tetap aja kuat gitu. Tidak bisa. Yazdajir itu kan terus mundur sampai kemudian tadi dibunuh kan. Begitu juga Romawi kan, gitu ya. Romawi juga demikian. Gimana Herakles itu kan tahun ke-6 Hijriah, Herakles itu baru saja menang lawan Persia. Jadi sebagai kekuatan dunia waktu itu dia baru saja memenangkan perang melawan rival terbesarnya. Kalau sekarang Amerika dengan Cina, salah satunya baru saja menang tahun ke-6 Hijriah. Di akhir tahun 6 Hijriah itu atau awal tahun ke-7 itu sudah mendapat surat cinta dari Rasulullah dalam tanda petik, aslim taslam, terimalah Islam. Kan gitu. Ngeri kan? Tahun 8 perang pertama melawan kaum muslimin di Mu'tah. Tahun ke-9 di Tabuk, Herakles tidak berani menghadapi pasukan Rasulullah. Tahun ke-10 Rasulullah mengirim Usama. Kan begitu, membentuk pasukan yang kemudian Usama diangkat menjadi pemimpinnya. Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Herakles tidak bisa melawan. Coba bayangkan, baru saja menang melawan rival terbesarnya. Waktu itu kan dalam peta kekuatan, katakan Lemhanasnya Amerika. Ini kalau seandainya Cina itu dikuasai, ya sudah dia menjadi tampil nomor 1 di dunia. Yang lain akan tunduklah di bawah gitu. Tidak ada rival. Kan berpikir begitu Romawi waktu itu. Dulu kalah oleh Persia dalam surah Ar-Rum, dan itu kurang lebih 3 tahun sebelum Rasul hijrah. 9 tahun berikutnya dia membalikan menang. Setelah itu hanya sekitar 10 tahun kurang, bahkan setelah itu dia habis. Herakles naik ke bukit di Suriah dan mengatakan, salamun alaiki ya Suriah, salamun alaika abada. Selamat tinggal Suriah, selamat tinggal untuk selama-lamanya, aku tidak mungkin kembali ke pangkuanmu. Itu udah dalam perhitungan seorang ahli politik, negarawan sekaliber Herakles, dengan melihat manuver atau gerakan Umar bin Khattab tidak mungkin bisa merebut kembali Suriah dengan cara perang. Nah ini dia, mereka ini kan semuanya berusaha untuk bertahan, mengembalikan dulu, kemudian bertahan. Akhirnya karena gagal, yang ada oke lah, engkau eksis tapi kami akan rusak. Kan itu intinya. Skenario itu kan ke sana arahnya. Nah, dan mereka tidak bisa terang-terangan, maka mereka masuk ke gerakan zindiq, pura-pura masuk Islam. Makanya para ulama sejak awal sudah mengendus gerakan zindiq ini. Abu Zur'ah mengatakan ini zindiq, kan gitu. Gerakannya gerakan zindiq, gitu kan. Mereka itu memang tidak bisa mengatakan dalam bermanuver dalam arti pemikiran saja, tidak bisa mengatakan bahwa ingin meruntuhkan konsep tauhid, meruntuhkan Al-Quran, itu tidak berani. Ingin meruntuhkan kerasulan, kenabian Rasulullah SAW, tidak bisa, itu ditolak. Maka mereka masuknya kenapa? Mencaci maki sahabat. Kenapa? Karena ini adalah jendela yang sangat penting untuk masuk lebih dalam. Jadi kalau mencaci maki sahabat ini orang yang dicintai Rasulullah, berarti Rasulullah itu mencintai orang-orang jahat. Berarti Rasulullah juga jahat, rajulun su. Karena teman-temannya, orang dekatnya adalah orang-orang su, kan gitu. Ini analisa seorang Abu Zur'ah, gitu ya.
Atau kemudian Rasulullah orang yang terpedaya, nggak tahu kalau orang-orang dicintainya adalah orang bejat, kan gitu kan. Sama aja dan begitu tujuannya. Intinya ketika tidak bisa melawan, tidak bisa meruntuhkan, kedengkian yang muncul. Intinya kemudian merusak, kan begitu. Itu yang kemudian berjalan, mengkristal menjadi doktrin-doktrin dari waktu ke waktu, kemudian terjadi kristalisasi doktrin. Gitu loh. Jadi skenarionya seperti itu. Dan kemudian ya mereka mencoba masuk ke pusat gitu ya, dengan mengambil atau mengarah, membidik simbol-simbol Islam waktu itu, Khulafaur Rasyidin itu Utsman, kemudian Ali dan seterusnya. Nah intinya ke sana. Orang-orangnya siapa? Tadi saya sudah katakan bahwa ini gerakan ini nggak mungkin gerakan terang-terangan gitu. Artinya aktor intelektualnya selalu di belakang layar. Nama yang paling terendus itu kan hanya satu, Abdullah bin Sabah, yang memang secara intelektual dia berperan gitu ya. Tapi tidak hanya Abdullah bin Sabah, dan ini sudah terendus oleh para ulama di generasi-generasi itu. Sehingga dalam literatur Islam mereka menyebut bukan sekedar sosok Abdullah bin Sabah saja, tapi Sabaiyah juga. Sabaiyah itu kan ya kalau kita kan seperti Karl Marx, jadi Marxisme, orang-orang Marxis kan gitu aja nih. Jadi karena dia yang memahami, meyakini dan kemudian mempraktekkan dan seterusnya lah ideologi Karl Marx. Kayak begitulah gitu ya. Jadi Sabaiyah itu Sabaism. Nah, gitu istilahnya gitu. Itu sudah ada dalam literatur klasik kita, sudah ada. Jadi mereka mengendus itu. Cuman memang mereka bergerak rapi di underground gitu ya. Abdullah bin Sabah itu pernah ditemui Ali gitu kan. Artinya Ali pernah ketemu. Tentu penilaian terhadap Abdullah bin Sabah lengkap setelah Ali bin Abi Thalib gitu kan. Zaman Ali kan baru ada 1-2 gerakan yang terbaca. Dan artinya tidak ada bukti yang langsung di lapangan yang bisa membuktikan Abdullah bin Sabah adalah. Sekarang kita memang punya banyak bukti dari banyak peristiwa yang beredar di masa itu, kemudian mengerucut ke situ. Tapi sekali lagi Abdullah bin Sabah bukan satu-satunya orang. Intinya siapa mereka secara umum? Ya mereka itu yang punya kepentingan besar tadi, yang kehilangan segalanya kemudian ingin mengembalikan dan kemudian tidak bisa. Gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian apakah Syiah itu Khawarij? Enggak. Modusnya beda antara Syiah dengan Khawarij. Saya katakan itu di 2 titik ekstrim yang berbeda, gitu ya. Tetapi bahwa mereka muncul di waktu yang sama, dari rahim permasalahan yang sama, latar belakang permasalahan yang sama, dari rangkaian skenario yang sama, gitu loh. Sehingga memang intinya 2 titik ekstrim ini by design, gitu ya. Itu bukan muncul tiba-tiba. Karena begini, tidak ada katakanlah ulama Islam, dan dalam hal ini para sahabat apalagi, kemudian tabiin, tokoh-tokoh tabiin gitu yang besar-besar, yang kemudian memiliki paham dan doktrin seperti yang diyakini Khawarij ataupun Syiah. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Syariq Al-Qadhi itu selalu mengatakan, ketika dia dikritik oleh seseorang, tentu di masa setelahnya, dia kan loyalis Ali. Kan masa berikutnya, generasi berikutnya itu kan banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh gitu ya, untuk ikut gerakan Syiah gitu. Mereka itu kaget karena mereka itu kan mencoba mencari contoh dari orang-orang seperti Syariq ini, orang-orang besar. Mereka kemudian memprotes, engkau ini loyalis Ali, tapi kenapa engkau masih mengunggulkan Abu Bakar dan Umar ketimbang Ali? Apa kata Syariq? Kalau engkau memang loyalis Ali, engkau harus seperti aku. Engkau kan tidak tahu aku loyalis Ali. Semua loyalis Ali yang benar, yang hak, artinya semua, dia mengatakan Syiah Ali yang hak itu akan mengunggulkan Abu Bakar dan Umar ketimbang Ali. Kenapa? Karena ini bukan hasil analisa, bukan. Karena mereka langsung mendengar dari Ali mengatakan itu, bahwa afdal hadhil ummah, orang terunggul terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Ali berkali-kali mengatakan itu di sini, di atas mimbar Kufah ini. Kemudian Syariq berkata, apa engkau pikir Ali hanya berpura-pura ngomong begitu? Atau apakah engkau berpikir Ali itu berdusta ngomong begitu? Artinya sebenarnya Ali tidak meyakini seperti itu, cuman dia mengatakan begitu.
untuk bermujamalah, bermanis-manis muka. Ali bukan seorang pendusta dan Ali bukan seorang pengecut. Oh gitu. Jadi kalau Syiah Ali yang beneran mah ya Sunni gitu jadinya. Kan ujungnya gitu jadinya. Wallahu ta'ala.